Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nevandro Marganda Simanjunta dengan NIM 24095111098 dari kelas A. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang membahas tentang kasus yang pernah terjadi terkait dengan ASF atau African Swine Fever. Yang mana studi kasus pada kali ini saya angkat langsung dari kejadian nyata beberapa tahun lalu yang menimpa salah satu peternakan milik keluarga Kak Haris yang ada di Kabupaten Bangli, Bali. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membedah bagaimana kegagalan dari biosecurity awal yang dapat meruntuhkan seluruh populasi yang ada pada ternak tersebut, serta bagaimana langkah rekonstruksi sanitasi yang diambil untuk memulihkan peternakan tersebut. Terlebih dahulu, mari kita tinjau terkait dengan aspek epizootiologi dan latar belakang mengapa komoditas dari babi dan penyakit ASF ini menjadi perhatian yang cukup krusial, khususnya di wilayah Provinsi Bali. Peternakan babi di Bali memiliki keunikan tersendiri yang jarang ditemukan di daerah lain. Secara sosial ekonomi, babi adalah pilar ekonomi bagi rakyat, terkhususnya peternak yang ada di Bali. Namun tidak hanya itu, babi juga merupakan instrumen ritual adat bagi keagamaan Hindu Bali yang esensial. Sehingga kehilangan pasokan babi yang disebabkan oleh apapun itu, termasuk oleh penyakit, langsung dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan juga sosialnya. Sebagai calon dokter hewan, kita tentunya sudah mengetahui bahwa virus ASF ini adalah patogen yang sangat stabil di lingkungan, resisten terhadap desinfektan standar, dan memiliki tingkat mortalitas serta morbiditas yang mencapai 100%. Hingga saat ini belum ada obat yang efektif maupun vaksin komersial yang sepenuhnya aman untuk diedarkan secara massal. Kombinasi antara kerentanan sosial dan ganasnya dari patogen ini yang dapat memicu urgensi dan pembahasan kita pada kali ini. Sekarang kita akan membahas tentang kasus yang terjadi pada peternakan keluarga Kak Haris yang ada di Kabupaten Bangli. Peternakan babi ini merupakan peternakan babi yang memelihara puluhan hingga ratusan ekor babi. Yang dimana beberapa tahun lalu ketika gelombang wabah ASF menghantam Bali, peternakan ini menjadi salah satu korban yang cukup parah. Hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat, seluruh populasi babi di kandang mereka menunjukkan gejala klinis yang akut dan mengarah kepada ASF. Sehingga akhirnya puluhan ekor babi tersebut mati tanpa menyisakan satu ekor pun yang bertahan dan hidup dengan sehat. Adapun beberapa yang masih tersisa hidup, tetap dilakukan pemusnahan terhadap yang tersisa untuk memutus mata rantai dari penyebaran ASF. Ini adalah contoh nyata bagaimana wabah dapat menghancurkan aset ekonomi peternak dalam hitungan waktu yang singkat. Berdasarkan anamnesis dan wawancara mendalam dengan pemilik peternakan, kami mengidentifikasi 3 faktor utama kegagalan biosecurity yang memicu masuknya virus ASF ke dalam kandang mereka. Yang pertama yaitu akses terbuka, yang mana kandang mereka dapat dengan bebas dimasukin oleh orang yang dari luar, dapat masuk dengan bebas tanpa melakukan sanitasi pada awalnya. Lalu yang kedua yaitu absen atau tidak melakukan sterilisasi, tidak ada desinfeksi pada kaki, alas kaki maupun sterilisasi kendaraan ataupun pembeli ataupun orang yang memasuki area kandang. Lalu yang terakhir yaitu adalah kontaminasi silang. Diketahui bahwa sebagian besar orang yang masuk ke dalam kandang babi tersebut ternyata sedang berasal dari kandang lain, yang mana kandang tersebut juga terinfeksi oleh virus ASF, sehingga penyebaran dapat terjadi melalui kontaminasi silang seperti ini. Hal ini menjadikan pengunjung tersebut sebagai vektor mekanis pembawa partikel virus langsung ke dalam ternak milik keluarga Kak Haris. Akibat dari paparan virus tersebut, tingkat kematian mencapai 100%. Mengingat tingkat penyebaran penyakit yang sangat cepat dan tidak adanya terapi khusus,
Respon penanggulangan darurat mutlak dilakukan demi menghentikan transmisi virus ke peternakan mereka. Pemilik melakukan depopulasi atau pemusnahan total terhadap babi yang tersisa, seperti yang tadi sebelumnya sudah saya katakan, untuk memutus rantai replikasi virus. Bangkai babi yang sudah mati dan yang dimusnahkan dikubur dengan protokol keamanan biologis yang ketat untuk mencegah kebocoran virus ke tanah ataupun aliran air ke tempat lain. Setelah depopulasi selesai, peternakan tidak boleh langsung diisi kembali atau di restocking. Peternak menjalankan 4 langkah pemulihan utama, yaitu yang pertama adalah eradikasi total, yaitu mengeliminasi seluruh sisa media atau barang yang berkontak langsung dengan cairan tubuh babi yang terinfeksi sebelumnya. Lalu dekontaminasi kimia, melakukan penyemprotan desinfektan kimia yang berspektrum luas secara berkala kepada seluruh kandang, baik dinding beton maupun lantainya. Lalu diadakan masa istirahat kandang, yang mana kandang dikosongkan dan diistirahatkan selama beberapa bulan. Langkah ini cukup krusial untuk memastikan sisa virus yang mungkin masih menempel di bangunan kandang akan mati secara alami seiring waktu karena ketiadaan inang. Lalu peningkatan sistem biosecurity. Mereka mempersiapkan sistem pertahanan kandang yang baru sebelum babi dimasukkan ke dalam kandang. Selanjutnya kita akan beralih kepada rekonstruksi. Melalui konsep kedokteran hewan preventif, kita bisa melihat bagaimana peternakan keluarga Kak Haris mendesain ulang sistem biosecurity mereka agar menjadi peternakan yang tangguh dan tidak mudah ditembus oleh patogen di masa depan. Keluarga Kak Haris membangun kembali usahanya dengan menerapkan 3 polar biosecurity baru. Yang pertama, zonasi ketat. Area peternakan dibagi secara tegas, kandang babi didefinisikan sebagai zona merah yang steril. Pengunjung luar, tetangga, pembeli dilarang keras untuk melintasi batas fisik zona. Hanya operator khusus peternakan yang boleh masuk. Yang kedua yaitu sanitasi berlapis. Setiap orang yang hendak masuk ke dalam kandang wajib melewati gerbang desinfeksi serta menggunakan food dip. Kendaraan pakan atau pembeli disemprot dengan desinfektan di gerbang depan sebelum diizinkan masuk ke area kandang. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Kasus penularan dari ASF pada peternakan keluarga Kak Haris di Kabupaten Bangli membuktikan bahwa kegagalan sistem biosecurity awal merupakan pintu masuk utama bagi agen patogen dengan tingkat mortalitas mencapai 100%. Absennya pagar pembatas fisik, sirkulasi pengunjung luar yang tidak steril, dan potensi kontaminasi silang secara mekanis dari area terinfeksi memicu depopulasi total populasi yang ada di ternak tersebut. Upaya pemulihan pasca wabah tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan wajib melalui protokol kedokteran hewan preventif yang ketat. Eradikasi dan dekontaminasi kandang secara menyeluruh menggunakan desinfektan yang berspektrum luas. Penerapan masa kosong kandang untuk memutus siklus hidup virus lingkungan, rekonstruksi 3 pilar biosecurity baru yang meliputi zona wilayah kandang yang ketat, penyediaan fasilitas sanitasi yang berlapis, serta pelarangan total sistem pakan sisa atau pakan mentah. Demikian pemaparan studi kasus terkait dengan evaluasi penanganan ASF pada peternakan milik keluarga Kak Haris yang terjadi di Kabupaten Bali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali dan kita bisa melakukan biosecurity yang lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.